Rapat Pansus RUU Pemilu digelar dengan agenda pemilihan ketua dan wakil ketua Pansus. PD Perjuangan dan Golkar berebut kursi pimpinan Pansus RUU Pemilu. PD Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu menginginkan posisi ketua dengan mengajukan Trimedia Panjaitan sebagai kandidat. Namun PDIP akan melakukan lobi dengan partai lain jika pemilihan mengacu sistem paket sesuai Undang-Undang MD3. Harusnya seperti itu. Basic praksi-praksi mana yang sudah memimpin beberapa pansus. Nah, apapun pilihannya, apakah metrik, apakah profesional, apakah pungutan suara dari seluruh anggota pansus, kami berharap yang menjadi ketua pansusnya dari PDI Perjuangan. Sementara Golkar juga mengajukan Rambe Kamaruzaman untuk menjadi ketua pansus. Golkar memiliki agenda politik dalam pemilu serentak 2019. Dan juga dipilih. Saya kira kita tidak mempersoalkan hal yang menyangkut pemilihan harus dibuat dengan sistem siapa yang suara terbanyak, siapa yang ini bagaimana caranya agar pemilu kita dilakukan dengan siap, demokrasinya lebih baik, demokrasinya meningkat, dan juga pelaksanaannya juga lebih baik. Yang harus kita mulai dari DPT yang harus sudah selesai, daftar. Selain PDI Perjuangan dan Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra juga berkeinginan menempatkan kadernya di kursi pimpinan Pansus Pemilu. Untuk mengelaborasi lebih jauh lagi, kita segera bergabung dengan Heranov Al-Bashir di DPR. Sudah pukul 19:35. Konon kabarnya akan dimulai pada pukul 20 nanti. Heranov, sementara ada 3 fraksi yang ngotot sekali untuk memimpin tampuk kekuasaan di Pansus RUU. Bagaimana dinamikanya? Dinamika yang terjadi sejauh ini di parlemen, Alvito, dari partai-partai yang ngotot seperti yang Anda sebutkan tadi, ada Partai Gerindra, Partai PDI Perjuangan, dan termasuk juga Partai Golkar. Mereka tengah melakukan lobi-lobi yang terus dilakukan sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti malam. Artinya tinggal 30 menit lagi mereka melakukan lobi-lobi ini. Dari 3 partai ini yang nantinya berkemungkinan diprediksi akan menduduki ketua pansus ini prediksi adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau dengan Partai Golkar. Artinya ada 2 nantinya akan mengerucut dari 3 yang telah dinyatakan mengotot dalam kursi ketua Pansus RUU Pemilu. Memang posisi ketua Pansus RUU Pemilu ini penuh dengan kepentingan syarat politik, terutama tadi Golkar menyebutkan mereka punya agenda tersendiri untuk pemenangan pemilu 2019. Kemudian PDIP juga menyebutkan agar proses pemilu nantinya digelar secara proporsional dan juga nantinya berjalan sesuai dengan menguatkan sistem presidensial. Lagi-lagi memang ini merupakan syarat kepentingan masing-masing partai. Tadi Fadlizon juga selaku pemimpin jalannya pemilihan Pansus RUU Pemilu ini juga menyebutkan partainya sendiri juga mempunyai agenda tersendiri untuk memperebutkan kursi ketua Pansus RUU Pemilu. Padahal dalam pola pemilihan ini sebenarnya bisa dicapai dengan waktu singkat, jelas dengan pola yang dilakukan, yaitu pola pertama, Alvito, yaitu dengan perolehan siapa kursi terbanyak di DPR ini. Kita tahu bahwa PDIP mempunyai kursi yang terbanyak di DPR dan mempunyai peringkat pertama. Kemudian ada Partai Golkar, Gerindra, dan juga Partai Demokrat. 4 partai ini semestinya sudah bisa langsung ditunjuk untuk menduduki siapa ketua dan 3 wakil ketua. Tapi dengan kesepakatan dari masing-masing anggota pansus, 30 orang tadi tidak memilih pola yang tadi saya sebutkan, tapi memilih pola lain, yaitu dengan sistem paket. Sistem paket inilah yang akan disepakati nantinya, artinya semua fraksi yang berada di DPR-nya 10 partai politik berkesempatan untuk menduduki kursi pimpinan begitu ketua maupun wakil ketua. Dan sistem paket ini akan disepakati pada pukul 20 nanti. Masing-masing anggota pansus akan menyebutkan 4 fraksi yang mereka kemungkinan akan mereka inginkan duduk sebagai pimpinan pansus RUU Pemilu ini. Jadi saya mendapatkan bocoran bahwa Partai Gerindra dan PAN ini akan berkoalisi untuk menduduki kursi pimpinan pansus RUU Pemilu ini. Tapi dengan partai lain juga saya mendapatkan informasi bahwa
adanya koalisi yang akan terbangun nanti dari Golkar bersama dengan Partai Nasdem. Tapi sejauh ini PDIP saya masih belum dapat gambaran siapa partai yang akan mereka akan dekati, apakah Partai P3 ataupun Partai Kebangkitan Bangsa. Ini yang kita tunggu sejauh mana lobby-lobby yang akan terus dilakukan oleh masing-masing partai politik untuk memperebutkan kursi Ketua Pansus rancangan undang-undang penyelenggaraan pemilu ini, Alvito. Ya, menarik untuk dicermati bagaimana kemudian nama-nama tersebut adalah nama-nama yang sebenarnya berseberangan. Gerindra dan PAN ada di posisi yang berbeda. Begitu juga, ya mungkin kalau Golkar dan Nasdem sama-sama partai pendukung pemerintah, walaupun tidak ada hubungannya karena ini adalah marwah partai masing-masing. Bagaimana kemudian prediksi Anda ini akan berakhir, Ranov? Prediksi untuk posisi siapa yang akan menduduki kursi Ketua Pansus ini masih akan terus kita amati, Alvito. Kemungkinan ini akan terjadi sampai larut malam karena masih tengah terjadi lobby-lobby yang dilakukan oleh dua partai politik terbesar, yaitu Partai PDIP dan juga Partai Golkar. Memang PDIP sejauh ini masih bisa menempatkan gambaran siapa yang akan mendekati mereka untuk kursi pimpinan Pansus RUU Pemilu ini, dan sesuai dengan agenda politik pada periode lalu memang Ketua Pansus ini juga pernah diduduki oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi Golkar juga ngotot karena kita tahu bahwa Ketua Komisi 2 dari fraksi Partai Golkar, Rambe Kamaruzaman ini juga ikut dalam pencalonan Ketua Pansus RUU Pemilu. Tapi sebenarnya dalam aturan Undang-Undang MD3 tidak boleh diikut sertakan, artinya ini diperbolehkan bagi Ketua Komisi 2 sekalipun untuk ikut dalam Ketua Pansus RUU Pemilu. Dan dari gambaran keinginan Golkar ini bisa dibaca bahwa mereka tidak menginginkan PDIP kembali maju sebagai Ketua Pansus RUU Pemilu. Dulu dalam beberapa periode yang lalu juga Arief Wibowo selaku Ketua yang duduk di pimpinan Komisi 2 pernah juga menjabat untuk kursi pimpinan yang mengatur rancangan undang-undang pilkada. Dan dari itu kita masih tunggu ini gambarannya, Alvito, apakah PDIP atau Golkar yang akan duduk dan menampuk kursi Ketua Pansus RUU Pemilu. Alvito. Baik, Ranov. Kata kuncinya adalah koalisi dan juga ini akan sangat dinamis, bahkan pukul 8 belum tentu selesai. Terima kasih, Ranov, atas laporan Anda.